Selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Roky Gerung menggelar konferensi pers setelah ia dilaporkan ke polisi akibat dituding melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf karena pernyataannya membuat perselisihan di tengah masyarakat. Roky Gerung sangat mengerti bahwa kritikan pedasnya ke Presiden Jokowi menghadirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ia menegaskan kembali bahwa kritikan pedasnya untuk Presiden sebagai fungsi bukan untuk pribadi Jokowi. Roky juga menambahkan sering melontarkan kritikan tajam bukan hanya kali ini. Oleh karena itu, ia menyayangkan kritikan kali ini menimbulkan kegaduhan. Ucapan tersebut mengakibatkan Roky tak bisa melakukan aktivitasnya di sejumlah daerah. Ia merasa dipersekusi hingga batal bertemu dengan mahasiswa di banyak kampus. Roky juga menyayangkan pernyataannya membuat marah masyarakat Dayak dan Papua. Namun kembali ia menegaskan dirinya membela masyarakat Dayak karena menurutnya IKN akan menghilangkan masyarakat adat. Diketahui Roky Gerung dilaporkan banyak pihak ke kepolisian karena dianggap menghina Presiden Jokowi. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh nuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka tuh? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang mesti berat. Jadi itu intinya tuh. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibawa ke jalur hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu adalah saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh. Silakan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai di mana saya mengajar tentang pikiran bangsa. Tapi saya paham itu tuh. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti kalau saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra.
Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya nggak bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik. Karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu tuh pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu tuh gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah di situ tuh? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus beli pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat
untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara itu, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina itu.